Halo semuanya, semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang struktur atom. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama itu adalah tentang perkembangan model atom. Jadi model atom itu berkembang dari yang paling sederhana sampai ke yang paling modern. Nah, yang pertama itu adalah model atom Dalton. Nah, menurut Dalton, atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi atom sudah merupakan bagian yang paling kecil dari suatu unsur dan itu tidak dapat dibagi lagi. Kemudian atom-atom unsur yang sejenis memiliki sifat yang sama, sedangkan atom-atom dari unsur yang tidak sejenis mempunyai sifat yang berbeda. Nah, kelemahan dari model atom Dalton ini adalah belum mengemukakan adanya muatan dalam suatu atom. Nanti kelemahan ini diperbaiki oleh model atom berikutnya. Nah, seperti ini model atom Dalton. Jadi atom itulah bagian terkecil dari suatu unsur. Misalnya ini atom-atom unsur X, ini atom-atom unsur Y. Kalau atom-atom ini berikatan bisa membentuk molekul seperti ini. Nah, itu teori atom Dalton ya. Jadi atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, model ini punya kelemahan, yaitu belum mengemukakan adanya muatan dalam suatu atom. Nah, kelemahan model atom ini diperbaiki di model atom selanjutnya, itu ada model atom Thomson. Jadi Thomson ini melakukan percobaan sinar katoda. Dari percobaan ini si Thomson menemukan adanya elektron di dalam suatu atom, sehingga karena ada partikel lain dalam suatu atom, berarti atom itu bukan partikel terkecil. Jadi masih ada partikel yang lebih kecil lagi daripada atom. Nah, itu yang nanti memperbaiki model atom Dalton. Nah, menurut Thomson, atom itu merupakan materi yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Nah, secara keseluruhan atom ini bersifat netral. Jadi jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Nah, model atom ini ada juga kelemahannya. Jadi dia belum menggambarkan letak dan lintasan elektron dalam suatu atom. Jadi di mana letak elektronnya, lintasannya seperti apa, belum dijabarkan di model atom Thomson ini. Nah, kalau digambarkan model atom Thomson seperti ini. Jadi atom itulah materi yang bermuatan positif. Jadi bolanya ini bermuatan positif. Kemudian di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Jadi materinya itu berupa bola, misalnya seperti itu. Kemudian di bola itu bermuatan positif. Nah, di permukaan bola tersebar elektron yang bermuatan negatif. Nah, secara keseluruhan atom itu bersifat netral. Jadi jumlah positif dan negatifnya sama. Nah, itu model atom Thomson. Nah, kelemahannya itu nanti diperbaiki di model atom berikutnya, yaitu model atom Rutherford. Nah, menurut Rutherford, atom itu mempunyai inti yang sangat kecil dan padat. Jadi atom memiliki inti kecil dan padat. Kemudian di dalam inti atom terdapat proton yang bermuatan positif. Jadi muatan positif ada di dalam inti atom. Kemudian inti atom dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kemudian atom bersifat netral karena muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Nah, kelemahannya dari model atom ini adalah tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Jadi atom itu
mempunyai inti. Di dalam inti terdapat proton yang bermuatan positif. Kemudian inti ini dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, kelemahan dari model atom ini adalah tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Padahal kan seharusnya karena intinya bermuatan positif, sedangkan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, harusnya terjadi gaya tarik-menarik antara inti yang bermuatan positif dengan elektron yang negatif, sehingga bisa jadi elektronnya akan jatuh ke inti atom karena ditarik oleh inti atom, karena muatannya berlawanan. Nah, itu tidak bisa dijelaskan di model atom Rutherford. Nah, kelemahannya ini diperbaiki lagi di model atom berikutnya yang ditemukan oleh Bohr. Jadi ada model atom Bohr. Nah, menurut Bohr, atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif menurut lintasan tertentu tanpa menyerap atau memancarkan energi. Jadi, menurut Bohr itu inti atom bermuatan positif kemudian dikelilingi oleh elektron yang mempunyai lintasannya sendiri-sendiri. Jadi elektron bergerak di lintasannya tanpa menyerap atau memancarkan energi, makanya dia tidak jatuh ke inti atom. Lintasan elektron disebut dengan kulit atom. Jadi elektron bergerak di lintasannya yang disebut dengan kulit atom. Apabila elektron beredar mengelilingi inti atom pada kulitnya, tidak akan mengalami perubahan energi. Itu disebut dengan keadaan stasioner. Jadi dia kalau elektronnya cuma berkeliling mengelilingi inti atom pada kulitnya, itu tidak akan mengalami perubahan energi, sehingga dia tidak akan jatuh ke inti atom. Nah, bila elektron berpindah dari kulit dalam ke kulit luar, jadi kulit atom itu ada yang letaknya lebih di dalam, ada yang lebih di luar. Jadi kalau dia berpindah dari kulit dalam ke kulit luar, maka diperlukan energi, dan sebaliknya. Jadi kalau dia pindah dari kulit luar ke kulit dalam, maka dia akan memancarkan energi. Jadi kalau dia cuma berkeliling di kulitnya dia sendiri, dia tidak akan mengalami perubahan energi, sehingga dia tidak akan jatuh ke inti atom. Nah, kalau dia berpindah, baru kemungkinan akan ada menyerap energi atau memancarkan energi. Kalau pindahnya dari kulit dalam ke kulit luar, seperti ini ya kulit atom. Jadi ini namanya kulit dalam. Jadi yang paling dekat dengan inti namanya kulit dalam. Semakin keluar ini namanya kulit luar. Jadi kalau elektron berpindah dari kulit dalam ke kulit luar, dia akan memerlukan energi. Sedangkan sebaliknya kalau dari kulit luar ke kulit yang lebih dalam, dia akan memancarkan energi. Nah, kelemahannya ini hanya tepat untuk atom-atom dengan nomor atom yang kecil. Jadi seperti ini ya teori atom menurut Bohr, seperti tata surya. Jadi ini mataharinya, kemudian dikelilingi oleh planet-planet. Jadi ini inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron yang berada di kulit atom. Jadi ini kulit atom namanya. Nah, kulit atomnya itu nanti dilambangkan seperti ini. Jadi kulit atom yang paling dekat dengan inti itu adalah kulit 1, kulit pertama. Jadi N sama dengan 1. Jadi nomor kulitnya nomor 1. Kemudian yang kedua N2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu nanti disimbolkan dengan huruf yang paling dekat dengan inti, N sama dengan 1 itu kulit K. Yang kedua kulit L, M, N dan seterusnya. Ini seperti ini ilustrasi dari model atom Bohr. Kemudian yang terakhir itu ada model atom modern. Kalau menurut model atom modern, kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Jadi di mana letak elektron dan
kecepatan gerakannya tidak dapat ditentukan secara pasti. Itu menurut model atom modern. Yang dapat ditentukan adalah daerah dengan peluang terbesar ditemukannya elektron. Jadi yang bisa ditentukan adalah di mana kira-kira bisa menemukan elektron. Jadi kedudukan dan kecepatan secara pastinya tidak bisa ditentukan. Nah, daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron itu disebut dengan orbital. Jadi ada istilahnya orbital di sini. Orbital itulah daerah di mana ada peluang terbesar untuk menemukan elektron. Nah, seperti ini model atom modern. Jadi yang paling dalam ini adalah inti atom, kemudian ini disebut orbital. Berarti kira-kira di sini peluang terbesar untuk menemukan ada elektron. Ini orbital juga namanya. Ini orbital. Nah, itu model atom modern. Nah, itu perkembangan model atom. Kemudian selanjutnya partikel penyusun atom. Nah, partikel penyusun atom itu ada 3. Ada proton, ada neutron, ada elektron. Nah, ini data tentang partikel penyusun atom. Kalau proton muatannya +1, masanya 1, sekian, penemunya Goldstein, letaknya di inti atom. Kalau neutron muatannya 0, masanya 1, sekian, penemunya Chadwick, kemudian lokasinya inti atom. Jadi letaknya di inti atom, sehingga di inti nanti akan ada proton, ada neutron. Kemudian elektron muatannya -1, masanya 0,00 sekian, penemunya Thomson, letaknya di kulit atom. Hingga nanti yang di inti ada proton dan neutron, di kulit ada elektron. Nah, itu partikel penyusun atom. Nah, selanjutnya ada notasi atom. Jadi bagaimana cara menuliskan atom. Nah, ini adalah notasi atom. Jadi ada X, A, dan Z. Nah, sekarang kita bahas satu persatu pengertian dari ini. Maksud dari notasi atom ini. Yang pertama, X-nya. X-nya itu adalah lambang dari atom. Jadi itu lambang atom, misalnya atom karbon, berarti lambangnya C. Natrium, Na, dan lain sebagainya. Jadi ini nanti adalah lambang atom. Tergantung nanti atomnya apa. Kalau karbon berarti C, kalau natrium Na, kalau nitrogen N, dan lain sebagainya. Nah, itu X-nya. Itu adalah lambang atom. Kemudian Z. Z itu adalah nomor atom. Nah, apa itu nomor atom? Nomor atom itulah menyatakan jumlah proton dalam suatu atom. Jadi Z itu disebut nomor atom. Nomor atom itu menyatakan jumlah proton dalam suatu atom. Nah, pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau netral atomnya tidak bermuatan, jumlah protonnya pasti sama dengan jumlah elektron. Jadi muatan positif sama negatifnya pasti sama kalau atomnya netral. Sehingga bisa disimpulkan kalau atom netral, nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron, atau Z sama dengan P sama dengan E. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, itu kalau atomnya netral ya. Kalau atomnya netral berarti muatan negatif dan positifnya sama. Nah, untuk atom yang bermuatan nanti saya jelaskan berikutnya. Nah, seterusnya A. A-nya itu adalah nomor massa. Nomor massa itu adalah menyatakan massa dari suatu atom. Jadi berapa massa atomnya itu menyatakan dengan nomor massa. Nomor massa itu sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Nah, dalam suatu atom kan ada proton, neutron, dan elektron.
Kenapa massa atomnya yang dihitung cuma jumlah proton dan jumlah neutronnya? Kemana jumlah elektronnya? Nah, seperti yang kita lihat tadi sebelumnya di partikel penyusun atom, massa dari elektron itu adalah 0,00 sekian, sangat kecil sekali. Jadi itu tidak mempengaruhi massa suatu atom, sehingga nomor massanya itu hanya jumlah proton tambah jumlah neutron. Nah, tadi jumlah proton itu sama dengan nomor atom, sehingga nomor massa itu sama dengan nomor atom ditambah jumlah neutron. Karena nomor atom ini sama dengan jumlah proton. Sehingga bisa dirumuskan A, nomor massa, sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Karena jumlah proton ini sama dengan nomor atom, sehingga bisa dirumuskan juga A sama dengan Z tambah N. Jadi nomor massa sama dengan nomor atom tambah neutron. Nah, itu notasi suatu atom. Contoh, tentukanlah jumlah proton, elektron, dan neutron dari ini 14, 7, N, 1, 56, BA, dan seterusnya. Nah, saya bahas nomor 1. Jadi menentukan berapa jumlah proton, jumlah elektron, dan neutron dari 14, 7, N. Nah, ini dia 14, 7, N. Jadi N di atasnya 14, 7. Nah, N ini melambangkan apa tadi? Itu adalah melambangkan atom. Jadi itu adalah lambang atomnya. Berarti itu adalah atom nitrogen. Kemudian 7-nya, 7 itu adalah Z. Z itu adalah nomor atom. Jadi 7 adalah nomor atom dari atom nitrogen. Nah, Z itu nomor atom sama dengan jumlah proton, sehingga bisa diketahui berapa jumlah proton dari atom nitrogen. Berarti Z-nya sama dengan P sama dengan 7. Jadi jumlah protonnya sama dengan jumlah atau nomor atomnya. Ini dilihat dari sini. Nah, karena ini termasuk atom netral, jadi atom netral itu tidak ada muatan. Kalau ada muatan nanti ada di sini ya. Nanti kita bahas. Itu namanya ion. Karena ini atom netral, berarti jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi berapa jumlah protonnya, segitu jumlah elektronnya. Sehingga jadinya Z-nya sama dengan 7, jumlah protonnya sama dengan 7, elektronnya sama dengan 7 juga. Jadi ini menyatakan nomor atom, jumlah proton, dan jumlah elektron kalau dia atom netral. Nah, 14 itu adalah nomor massa A, nomor massa. Jadi nomor massanya itu adalah 14. Nah, sekarang apa yang belum didapatkan dari soal tadi? Soalnya adalah menghitung jumlah proton, elektron, dan neutron. Nah, untuk mencari neutron, kita kembali ke persamaan mencari nomor massa. Jadi nomor massa atau A itu adalah Z tambah N. A-nya sudah diketahui, Z-nya juga sudah diketahui, tinggal nyari N-nya, nyari neutronnya. Gimana caranya? Dengan memindahkan Z ini ke ruas kiri, sehingga rumusnya menjadi N sama dengan A min Z, nomor massa dikurangi nomor atom, sehingga jadinya N-nya sama dengan nomor massanya 14 nomor massanya kurang nomor atomnya 7. N sama dengan 14 kurang 7 sama dengan 7. Sehingga bisa disimpulkan nomor massanya 14, nomor atomnya 7, protonnya 7, elektronnya 7, dan neutronnya 7. Nah, sudah terjawab tadi soal yang nomor 1. Nah, untuk soal lainnya silakan dicoba atau dilatih mencari jumlah proton, elektron, dan neutron. Nah, itu notasi atom. Nah, selanjutnya notasi ion. Jadi atom
itu bisa berubah menjadi ion. Jadi ion itu adalah atom yang bermuatan. Jadi atom bisa berubah menjadi ion. Jadi atom netral bisa menjadi atom yang bermuatan yang disebut dengan ion. Nah, atom yang melepaskan elektron akan menjadi bermuatan positif. Jadi atom bisa melepaskan elektron, bisa menangkap elektron. Nah, kalau atom melepaskan elektron, berarti nanti dia akan kelebihan muatan positif, sehingga atom itu akan menjadi bermuatan positif yang disebut dengan ion positif. Kalau atom menerima elektron, berarti atom itu akan kelebihan muatan negatif, sehingga atom itu akan bermuatan negatif atau disebut ion negatif. Jadi kalau melepaskan elektron dia menjadi bermuatan positif, kalau menangkap elektron dia akan menjadi bermuatan negatif. Nah, saat atom berubah menjadi ion, yang mengalami perubahan hanya jumlah elektronnya, sedangkan jumlah proton dan neutronnya tetap. Jadi kalau atom berubah menjadi ion, yang berubah cuma jumlah elektronnya, sedangkan jumlah proton dan neutronnya tetap. Jadi jumlah proton, neutron, nomor atom, nomor massa tetap. Kalau dia berubah menjadi ion, yang berbeda hanya jumlah elektronnya. Nah, perubahan jumlah elektron dirumuskan sebagai berikut. Nah, kalau dia ion positif, elektronnya itu sama dengan Z kurang jumlah muatan. Kalau dia ion negatif, elektronnya itu sama dengan Z ditambah jumlah muatan. Jadi yang berubah cuma jumlah elektronnya saja. Kalau atom itu berubah menjadi ion. Contoh, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari 13756 Ba2+ dan yang lainnya. Saya jelaskan yang nomor satunya ini Ba2+. Jadi 13756 Ba2+. Jadi ini menyatakan dia adalah atom yang bermuatan atau ion. Jadi ada muatannya, muatan positif. Sehingga kalau dia atom yang bermuatan, berarti yang berubah adalah jumlah elektronnya. Jadi tidak sama, jumlah elektronnya tidak sama dengan jumlah proton. Kalau tadi atom netral, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Sekarang kalau bermuatan, jumlah elektronnya tidak sama dengan jumlah protonnya. Nah, untuk mencari jumlah elektronnya seperti rumus yang tadi. Nah, pertanyaannya disuruh menentukan jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Nah, kita kembali ke pernyataan ini. Jadi saat atom berubah menjadi ion, yang mengalami perubahan hanya jumlah elektronnya, sehingga jumlah protonnya sama dengan nomor atomnya. Jadi yang mana nomor atom? Yang ini 56. Berarti dari data itu A-nya 137 yang di atas, kemudian Z-nya 56, kemudian protonnya 56 karena proton sama dengan nomor atom. Apalagi yang bisa dicari? Neutron. Neutron itu adalah nomor massa dikurang nomor atom, atau A kurang Z sama dengan 137 kurang 56 sama dengan 81. Nah, yang belum dicari adalah elektronnya. Nah, untuk nyari elektronnya lihat sekarang, karena ini bermuatan positif, jadi dia ion positif, maka elektronnya tidak sama dengan proton karena ada muatannya. Gimana cara nyari elektronnya? Ini kalau dia ion positif, E sama dengan Z kurang jumlah muatan. Sehingga ini bisa kita pakai untuk mencari jumlah elektronnya. E sama dengan Z kurang jumlah muatan. Z-nya 56, jumlah muatannya 2. Jadi ini jumlah muatan, 2-nya plusnya ini jenis muatannya, jadi dia bermuatan positif. Jadinya 56 kurang 2, 54. Jadi jumlah elektronnya 54. Sehingga yang berubah cuma jumlah elektron saja.
tergantung nanti muatannya. Nah, itu cara menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron kalau atomnya bermuatan. Jadi yang berbeda hanya jumlah elektronnya nanti. Nah, sekian penjelasan saya tentang atom dan struktur atom. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih.